Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas valuasi dengan free cash flow to equity dan free cash flow to firm, FCFA dan FCFF. Ada beberapa catatan sebelumnya bahwa valuasi dengan FCFA dan FCFF ini merupakan cabang dari valuasi dengan discounted cash flow. Kita akan menggunakan sejumlah contoh. Tentang biaya modal, perhitungan FCFF akan memerlukan weighted average cost of capital atau WACC, sementara perhitungan FCFA cukup dengan cost of equity saja. Sedangkan untuk bobot ekuitas maupun utangnya, kita akan menggunakan pada nilai bukunya. Secara detail, perhitungan FCFA dan FCFF akan dibahas secara terpisah pada video yang berbeda. Kita akan lihat pada interest expense dan cost of debt. Nilai pinjaman sebesar 1.500, sifat dari pinjaman tersebut adalah permanen, sehingga dengan interest expense sebesar 10%, maka akan sebesar secara rupiah 150. Ketika dipotong dengan pajak yang efektif 25%, menjadi 112,5. Secara efektif untuk cost of debt dalam bentuk persen akan 10% dipotong dengan pajak menjadi 7,5%. Kita lihat pada tabel sebelah kiri atas, terdapat kolom SCFF yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, kolom yang tengah adalah interest expense. Setelah dipotong pajak, dikurangkan terhadap FCFF, akan diketemukan FCFA. Dengan demikian, kita siap melakukan valuasi dengan FCFF maupun FCFA. Baik, kita akan lihat bagaimana proses valuasinya. Kita mulai dengan valuasi model FCFF. Jadi yang pertama kita hitung arus kas FCFF, sudah terlihat pada kolom yang pertama. Kemudian weighted average cost of capital kita gunakan sebagai diskon faktor. Setelah itu kita kalikan diskon faktor tersebut dengan FCFF. Dengan demikian, diketemukanlah present value dari seluruh arus kas tersebut dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, termasuk di dalam tahun ke-5 lah terminal value. Kita jumlahkan seluruhnya, present value. Setelah itu kita kurangi dengan sejumlah debt yang 1.500, sehingga diketemukan value of equity yaitu sebesar 1.253 sekian. Kemudian kita akan ke valuasi dengan FCFA. Valuasi dengan FCFA dimulai dengan arus kas FCFA itu sendiri. Kemudian kita ambil cost of equity sebagai dasar untuk menghitung discount rate. Dengan demikian, discount rate-nya sudah bisa kita siapkan. Setelah itu kita kalikan diskon faktor yang muncul dari discount rate tersebut sebagai dasar perhitungan present value-nya. Kita jumlahkan seluruh present value tersebut dan kemudian diketemukan 1.253 sekian. Inilah value of equity-nya. Baik, kita lihat di sini. Jadi, value of equity baik dengan FCFF maupun FCFA akan menghasilkan angka yang serupa. Jadi secara teoritis hasilnya memang seharusnya tidak banyak berbeda. Walaupun pada prakteknya nanti kedua metode akan menghasilkan value yang akan berbeda karena berbagai alasan yang muncul di lapangan. Pada contoh ini kita melakukan suatu penyederhanaan di mana unsur debt adalah permanen sehingga tidak terdapat debt payment maupun new debt. Sementara jumlah terminal value sudah diakui dengan sangat akurat. Baik,
Jadi dengan demikian kita sudah melihat contoh perhitungan valuasi FGFF dan FGFE yang seharusnya menghasilkan perhitungan yang sama. FGFE menggunakan cost of equity, FGFF menggunakan perhitungan weighted average cost of capital. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.